Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran ini. Baiklah, dalam pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Tentunya kalian semua sudah memahami apa itu Pancasila, ya. Dan jangan sampai kalian semua tidak hafal Pancasila. Mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5 itu harus kalian, dan jangan sampai kalian tidak menghafalnya. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia ini. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, yang pertama adalah Tuhanan yang Maha Esa. Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, tentu kita harus meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki cita-cita bangsa dan penanaman nilai-nilai seperti kepribadian bangsa, perjanjian luhur rakyat, kemudian sumber dari segala sumber hukum, dan ideologi nasional. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, penanaman nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, yang pertama, kemanusiaan, yang kedua, persatuan, yang ketiga, kerakyatan, yang keempat, dan keadilan. Ini yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan yang Sang Pencipta alam semesta dan beserta isinya. Tentu kita sebagai manusia yang beriman, kita harus yakin terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang selalu memberikan kepada kita semuanya yang tidak ternilai harganya. Dan di sini sebagai wujud, sebagai manusia kita harus taat kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di sini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia. Ya. Indonesia mengakui, ya, keseluruhan budi manusia. Indonesia yang mengakui semua kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Kemudian nilai yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Apa nilai persatuan Indonesia? Nilai persatuan ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan atau golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh apapun. Ya, kita harus bisa mewujudkan paham kebangsaan Indonesia dari semua paham yang dapat mengatasi paham perseorangan, golongan atau suku bangsa. Ya, tentunya kita harus mendahulukan persatuan
dan kesatuan bangsa, supaya kita tidak terpecah belah. Dan nilai yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Kemudian yang berikutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sejak kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang ini telah membuktikan bahwa keberadaan Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final dan tidak bisa diubah, karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Pancasila diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap yang menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cara mempertahankan Pancasila berarti kita tidak mengubah, tidak menghapus, dan tidak mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, berarti itu adalah ancaman keberadaan negara Indonesia. Jika dasar negara diganti, runtuhlah bangunan negara Indonesia. Oleh karena itu, mari kita pertahankan Pancasila. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Kita semua harus bisa menjalankannya untuk mempertahankannya agar tetap jadi negara kesatuan. Dalam upaya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah dilestarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi daripada pengamalan Pancasila di sini ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, di sini butir pertama ini yang harus kita jalankan bangsa Indonesia, dapat kita sebagai masyarakat Indonesia menyatakan kepercayaan kita dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang ada di Indonesia. Membina kerukunan hidup di antara semua umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mampu mengembangkan sikap kerukunan hidup umat beragama, memberikan dan menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini adalah salah satu isi daripada pengamalan Pancasila ke-1, ya. Kemudian ada lagi tidak memaksakan kepada suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dengan baik. Kemudian yang kedua, butir yang kedua adalah
pengamalan Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya dalam pengamalan sila juga kita harus bisa mengamalkan, menjalankannya dengan baik, seperti mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban atas setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian mampu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Mampu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus merasa dirinya sebagai bagian dari nilai seluruh umat dan mampu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjalankannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, kita harus bisa menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita juga harus bisa sanggup rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Harus bisa mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebahagiaan, kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Dan juga kita harus bisa memelihara ketertiban dunia, mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dapat mengembangkan serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini nilai harapan dari sila ketiga. Kemudian penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita juga harus sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Kita juga harus bisa mengembangkan sikap tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain, selalu mengutamakan musyawarah, dan berbuat baik dan tanggung jawab, dan menerima melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kemudian sikap di dalam musyawarah juga harus diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kemudian setiap keputusan kita harus bertanggung jawab. Keputusan yang diambil harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kemudian nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan mengutamakan persatuan kesatuan bangsa. Kemudian sikap memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Ini adalah penerapan nilai sila keempat. Kemudian penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya kita harus mampu mengembangkan perbuatan yang luhur, selalu mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, kemudian mengembangkan sikap saling menghormati hak orang lain, dan mengembangkan sikap suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan mengembangkan tidak menggunakan hak milik orang lain, kemudian tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kemudian dapat mengembangkan menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras, suka menghargai karya orang lain yang bermanfaat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama,
Dan kita juga harus bisa melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ini adalah perwujudan penerapan sila ke-5. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Simak pertanyaannya dan nanti kirimkan jawabannya melalui Google Classroom. Apabila ada pertanyaan atau kebingungan, silahkan kalian tulis pertanyaannya atau melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Ini pertanyaannya yang pertama. Setelah kalian mempelajari materi yang tadi Bapak sampaikan, silahkan kalian simpulkan. Simpulkan aspek informasi Pancasila sebagai satu kesatuan, hubungan sila-sila dalam Pancasila, nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan kalian buat tabel seperti ini, catat simpulannya, kemudian kirimkan melalui Google Classroom. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, di sini pembiasaan sikap perilaku kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan identitas jati diri bangsa Indonesia. Tentunya kita harus bisa melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan yang pertama, tuliskan perilaku sesuai nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Kalian lanjutkan, di sini contohnya taat dan patuh terhadap orang tua. Kemudian selanjutnya silahkan kalian jawab. Soal nomor 2, membiasakan perilaku nilai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Di sini contohnya mentaati tata tertib sekolah. Kemudian jawaban berikutnya silahkan kalian isi. Pertanyaan yang ketiga, membiasakan perilaku sesuai nilai Pancasila di dalam lingkungan pergaulan. Contohnya, menghargai pendapat teman. Kemudian selanjutnya silahkan kalian jawab. Pertanyaan nomor 4, pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Nah, di sini Bapak contohkan yang pertama, mengganggu ibadah orang lain. Kemudian kalian jawab berikutnya. Terima kasih semuanya. Baik, setelah kalian menjawab pertanyaannya, mohon kalian tuliskan absensi pada kolom di bawah ini dan kirimkan jawaban kalian melalui Google Classroom. Apabila ada kendala ataupun ada masalah mengenai handphone ataupun jaringan, silakan kalian koordinasikan kepada Bapak melalui WhatsApp group. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa minggu depan.